Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita semua dapat beribadah pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian Yesus tahu kebenaran, yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Biar kalau kami hidup Tuhan, kami tetap hidup bagimu Bapa, dan kami tetap memandang Tuhan kesetiaan-Mu Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku jadi nih, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
imamu. Dunia tak bisa menjauhkan kita, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kasih setiamu Tuhan bagiku selama-lamanya. Tak pernah meninggalkan Tuhan, untuk itu senang. Selamanya tiada berkesudahan kasih setiamu, penyertaan-Mu Yesus. Begitu adanya. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Biar seperti pujian ini boleh katakan Tuhan, kalau kami masih hidup Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Selama mata kami melihat Tuhan, kami mau terus memandang-Mu ya Yesus. Oh Yesus, biar pagi hari ini Tuhan, Engkau yang jadi pusat penyembahan kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan, maupun di rumah-rumah jemaat-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berkati Tuhan, supaya cita-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh hadir Tuhan bagi setiap kami Bapa. Oh haleluya, kami siap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kami masih bersuka cita di tempat ini Bapak. Amin. Dalam sambung pujian kita katakan, kecaplah dan lihatlah kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Sangat pujian dari awal, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk.
Kita percaya Tuhan memelihara setiap kita, asalkan kita mengecap setiap kebaikan Tuhan, merasakan setiap kasih setia Tuhan. Tuhan yang terus pelihara setiap kita, saudara. Amin. Saya buka ruang kesaksian, mungkin jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh melambaikan tangan, kamera nanti akan dilihat. Baik, kita akan mengangkat pujian bersama Yesus lakukan perkara. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita akan pujian dari awal. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Amin. Saya percaya kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita dapat melakukan hal-hal besar. Mungkin keadaan boleh sulit, tapi bersama Tuhan Yesus kita dapat melakukan segala hal. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, saudara. Amin. Masih ada yang bersaksi? Mungkin? Baik, jika tidak ada, saya tutup perang kesaksian. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jagalah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan, bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan.
Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami, bukalah Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati kami semua. Waktu selanjutnya serahkan pada hamba-Nya untuk mengerti seluruh sabda. Firman-Mu Tuhan jawab semua tantangan, dan nama-Mu dimuliakan. Dan nama-Mu dimuliakan. Dan nama-Mu dimuliakan. Bapa yang baik, terima kasih kesempatan yang terbaik hari ini Tuhan, yang Kau telah berikan kesempatan untuk kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang selalu berharap akan Engkau ya Allah. Oleh karena Tuhan kami syukuri bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih karya-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Kami sangat berterima kasih. Biar kesempatan ini Tuhan, Roh Kudus tolong Engkau lawat setiap keluarga-keluarga yang telah siap, yang sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami semua menantikan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus tolong urapi setiap hati kami, setiap telinga kami, agar firman-Mu tidak berlalu ya Tuhan. Ya Roh Kudus tolong ampuni salah dosa kami, baik tutur kata perilaku yang kurang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Biar Engkau kuduskan layakkan kami sebagai gereja-Mu, agar kami sebentar Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Ya firman itu selalu membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan lidah bibir mulut hamba-Mu. Berbicaralah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Kami sadar Tuhan, kalau kami akan renungkan firman-Mu, dengar firman-Mu, ada roh-roh yang selalu menggoda kami, di tengah-tengah keluarga kami sama-sama Tuhan, untuk menolak roh yang tidak berkenan hanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong, Engkau hadir tiap-tiap keluarga, dan Engkau memberkati kami sekalian sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya yang saya katakan. Amin. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Oh luar biasa. Puji Tuhan saudara sekalian. Kalau kesempatan yang terbaik ini jangan dilewatkan ya. Kita juga sangat bersyukur kalau mungkin handai tolan kita yang dari Muslim hari ini juga merayakan hari kemenangan mereka, sekalipun mungkin juga di rumah masing-masing ya. Kita menyadari bahwa memang semua itu betul-betul kita mentaati aturan pemerintah dan juga mentaati segala sesuatu yang telah diputuskan. Kalau gereja itu Dewan Gereja, kalau mungkin teman-teman dari Muslim adalah Majelis Ulama ya Indonesia. Nah, ini sesuatu yang perlu kita hormati dan perlu kita hargai. Dan apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan, saudara sekalian memerlukan satu pergumulan gereja, pergumulan saudara.
ya kita mengharapkan situasi ini cepat selesai dan semuanya akan boleh berjalan kembali dengan baik. Saudara sekalian, kita juga sangat bersuka cita kalau hari ini juga sesuatu hari yang, kalau tidak salah hari yang keberapa ini, minggu yang keempat ya, minggu keempat. Tanpa kita sadari bulan Maret atau Mei ya, Mei hampir selesai ya, minggu depan sudah tanggal 31, tentunya kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa situasi cepat pulih kembali dan kita boleh bersama-sama kembali di rumah Tuhan dengan bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, saya tidak banyak komentar. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ya. Ya memang kita lagi dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, maka tentunya ayat-ayat ini akan selalu mengingatkan kita apa yang telah dilakukan oleh para rasul pada waktu itu, dan tentunya kita agar semua apa yang kita lakukan menjadi satu berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara sudah siap? Kisah Rasul pasal 1, saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, maaf. Ya, maaf terus kalian bagi ditandani ya, kupingnya. Tuhan, mari kita akan simak di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Itu rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang masih mengikuti pembacaan firman Tuhan, yaitu satu kisah tentang kenaikan Yesus Kristus. Saudara sekalian, murid-murid tidak tinggal diam sesudah menyaksikan kenaikan Kristus atau Yesus ke surga, maka murid-murid ini tetap melakukan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5, saudara sekalian, atau ayat yang ke-4 Kisah Rasul ini. Ya, dia dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Maka dengan demikian tentunya murid-murid selalu ingat apa yang dikatakan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, inilah saudara sekalian yang dinantikan pada saat itu murid-murid Tuhan menantikan janji itu. Oleh karena itu dia sangat ingat sekali apa yang dipesankan oleh Yesus supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Setelah dia mengikuti suatu acara kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka murid-murid ini tidak pulang ke rumah masing-masing, tapi dikatakan kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, Yerusalem memang tidak jauh dari Bukit Zaitun itu ya. Bukit itu memang seperti gunung, kemudian di lembah itu adalah kuburan orang-orang Yahudi. Ya, kalau menurut ceritanya orang-orang yang dikubur itu nanti di kala Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka akan bangkit yang pertama. Ya, ceritanya orang-orang di sana seperti itu. Beribu-ribu kuburan yang ada di situ. Ya, jadi memang dari lereng sampai ke lembah, kira-kira ada puluhan hektar atau ratusan hektar ya, kuburan itu. Dia menghadang, menunggu, yaitu di kala nanti Yesus datang kedua kali, mereka akan bangkit yang pertama. Dan ini saudara sekalian,
sesuatu yang diimani oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena memang tidak jauh dari bukit itu atau Bukit Zaitun ke Yerusalem. Ya kalau boleh dikatakan mungkin perjalanan setengah hari ya. Jadi tidak jauh, tapi itu di pegunungan. Ya, di pegunungan kita turun ke lembah. Ya, ke lembah itu jauh banget menuju ke kota Yerusalem itu. Dan di sini yang dikatakan murid-murid tadi, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi tidak jauh. Oleh karena itu, inilah ketaatan daripada murid-murid pada waktu itu selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Maka dia tidak meninggalkan Yerusalem. Jadi memang sesuatu yang mengandung arti yang sangat luas. Bahkan Yesus pun tidak tinggalkan di Yerusalem, selalu ada di Yerusalem. Bahkan mati pun di Yerusalem. Nah ini sesuatu yang perlu kita catat dan kita syukuri. Saudara sekalian, di situ tadi dikatakan kalau ayat yang tadi ayat 12, 13 itu disebutkan semua murid-murid ada ya. Saya akan sampaikan ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada beberapa murid, ada saudara-saudaranya. Mungkin saudara bertanya, siapa sih saudara Yesus? Ya, berapa orang sih? Banyak saudara sekalian. Ya. Coba buktikan di dalam Matius 12. Tolong dibuka ya. Matius 12 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Mungkin ada yang ketemu. Ya, mungkin Pak Yusef atau Mas Jerry. Matius 12 ayat 48 sampai dengan 50 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada seorang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Amin, luar biasa. Jadi saudara Yesus bukan saja murid-murid yang selalu mengikuti, menyaksikan sesuatu prosesi yang terjadi, tapi ternyata Yesus menunjuk apa yang dikatakan ayat 49 tadi. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini saudara sekalian sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, melakukan firman Tuhan, bukan orang asing lagi. Bahkan dia diakui sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan dikatakan ibuku katanya. Nah, ini saudara sekalian tentunya kita juga menyadari bahwa luar biasa ya. Jadi saudara Yesus itu bukan hanya murid-murid yang selalu mengikuti, tapi ternyata siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku. Laki-laki itulah saudaraku perempuan dan itulah ibuku. Pengakuan ini suatu pengakuan yang luar biasa. Jadi kalau boleh diartikan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa, itulah saudara yang diakui oleh Yesus. Luar biasa. Karena itu, tentunya termasuk saudara dan kita semua adalah saudara-saudara Kristus, bahkan diakui sebagai sahabat karib daripada Tuhan Yesus. Luar biasa. Terus kalian, kalau di sini kita tekankan, tadi dikatakan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di sini tekun, ya. Murid-murid kembali ke Yerusalem, di situ tidak ngobrol, tapi di situ tekun berdoa, ya. Dan tentunya di situ dikatakan sehati, ya, sehati. Jadi
kalau saat ini keluarga kita semua berkumpul, ya, tentunya bersama-sama, Bapak, Ibu, anak-anak, mungkin cucu, mertua, mungkin ada bersama kita saat ini, maka disitulah sesuatu yang dilakukan murid-murid itu, ya. Di situ dengan tekun, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan tadi. Saudara sekalian, di sini yang saya ingin tekankan adalah doa. Doa yang sehati. Coba ada ayat yang mengatakan Matius 12, coba dilihat dulu. Matius 12 ayat yang ke 48 dan sampai 50. Oh, itu yang tadi ya, Cibulan. Yaitu Matius 18 ayat 19 kalau sekalian. Maaf, tolong dibuka Matius 18 ayat 19 atau dari di ayat 19 dan seterusnya ya, atau sampai ayat 20. Mungkin sudah ketemu, saya akan bacakan Matius 18 ayat 19 dan 20 yang mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Sepakat, saudara sekalian, rasul-rasul berkumpul, bertekun dan berdoa sepakat untuk menunggu janji. Apa yang dijanjikan? Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi ayat yang ke-5 atau ke-4. Nah, ini saudara sekalian tentunya masih relevan bagi saudara dan kita sekalian. Kita juga menunggu janji itu sekalipun minggu yang atau Jumat atau hari Kamis yang lalu saya katakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sejak saudara bertobat, percaya, dibaptis, otomatis Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Ya. Bahkan di situ dikatakan meterai. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau kita hari ini, ya, keluarga kita sepakat seperti yang dikatakan ayat 19 tadi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat. Dengan didasari hati yang tekun, tulus, iman yang sungguh-sungguh, maka kesepakatan itu akan bawa satu dampak yang positif bagi janji Tuhan yang dijanjikan pada murid-murid pada waktu itu. Ya. Kalaupun saat ini kita ya juga hanya menunggu janji, tapi kalau boleh saya katakan, Roh Kudus dicurahkan tentunya untuk memperbarui kehidupan saudara kita selama ini kita percaya pada Tuhan. Ya. Diperbarui kalau boleh dikatakan, seandainya baterai dicas supaya kita nyalanya kencang lagi. Nah, inilah saudara sekalian yang dilakukan para murid-murid pada waktu itu. Mereka kembali ke Yerusalem, ya, bersama-sama bertekun, berdoa, dan sepakat untuk menunggu janji itu. Tentunya saudara dan saya bagaimana? Betulkah kita sepakat pagi hari ini bersama keluarga kita, bapak, istri, anak-anak? Apakah mungkin masih ada yang tidur? Amin. Bangun yang masih tidur ya. Mari saudara sekalian, saatnya kita harus bangkit. Ya, jangan mungkin karena di rumah ya saya naik, jangan. Kali ini hari ibadah, kita perlu sowan karo Gusti ya kepada Tuhan Yesus, dan apa yang kita rindukan seperti murid-murid dengan tekun berdoa, sepakat sehati ya. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sehati itulah yang dilihat Tuhan. Sekalipun kita ngumpul sehati enggak kira-kira lain. Jadi baik dalam keluarga harus sehati, ya, sepakat memohon sesuatu pergumulan dalam keluarga kita. Ya memang murid-murid pada waktu itu bukan sesuatu pergumulan makan minum pakai, tapi
pergumulan tentang janji, ya. Tapi zaman sekarang, saudara sekalian, kita bukan saja menunggu janji, yaitu Roh Kudus akan dituangkan atau dicurahkan, tapi kita juga supaya kita bisa berkumpul kembali, bertemu sama satu sama lain. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi pergumulan kita sekalian. Sepakat, sekalipun 1-2 orang itu alasan untuk orang yang beriman menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan anugerah Tuhan. Kalau hatimu dan hati kita sepakat, baik dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, tentunya memerlukan suatu kebersamaan. Kesepakatan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya kita sangat bersyukur. Tidak dihitung harus 100 orang, tidak. Ya, di situ ada 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku. Aku ada di tengah-tengahmu. Amin, saudara. Saya yakin kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Seberapa yang ada. Ya, kalau mungkin hanya Bapak, Ibu, atau anak-anak, orang tua, mertua, dan sebagainya, sangat bersyukur semuanya ada. Ya, tapi paling tidak Bapak Ibu tentunya pasti ada. Oleh karena tidak ada alasan untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, aturan 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Ya, orang yang beriman pada Kristus bisa menghadirkan kuasa Allah dan pertolongan Tuhan. Oh, luar biasa. Inilah yang dilakukan murid-murid pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, juga ada satu catatan kami mencatat di sini, kehadirannya akan memberikan satu, ya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Saat ini ada sesuatu hal yang kami perlu sampaikan, yaitu yang pertama adalah memberi iman. Jadi iman kita dikuatkan, diteguhkan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, yaitu meneguhkan iman kita. Yang kedua, kekuatan. Saudara dan kita memerlukan kekuatan daripada Allah. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan, segala kuasa ada padaku. Oh, luar biasa. Jadi kuasa Allah ditransfer atau ditranslasikan pada saudara dan kita sekalian, ya. Kuasa Tuhan, sehingga dia mengatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ada kuasa yang menyertai. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, tadi dikatakan yang pertama iman, yang kedua ketaatan, ya, kekuatan, dan yang tiga adalah pengarahan. Yang keempat kasih karunia, dan yang terakhir adalah penghiburan, ya. Pengarahan. Apakah saudara dan kita perlu diarahkan? Oh, sangat perlu. Ya, kalau kita sadar bahwa kita itu sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya. Saudara ingat, dikala murid-murid menjala ikan semalam suntuk, tidak menemukan ikan satu potong pun, sekalipun Yesus berdiri di pantai itu. Tapi setelah dia mengatakan, ada laukkah padamu anak-anak? Oh, tidak ada. Bekerja semalam suntuk, tidak ada ikan yang masuk ke dalam jala. Apa yang dikatakan? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Ini artinya mengarahkan, saudara sekalian. Di situ ada berkat yang luar biasa. Akhirnya berapa? 153 ekor ikan yang besar masuk ke dalam jala. Bukankah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa? Amin, saudara. Ada pengarahan, diarahkan. Ya, kita perlu diarahkan, kita perlu ditunjukkan jalan kita. Sekalipun mungkin ya, saudara, tentunya sebagai, ya mungkin saudara sebagai sarjana dan macam-macam pendidikan kalian, tapi perlu arahan daripada Tuhan. Ya, perlu diarahkan. Oleh karena itu, kalau kita mau diarahkan dengan firman Tuhan, pasti kita tidak akan mengalami kegagalan hidup. Ada suatu keberhasilan. Contoh yang murid-murid tadi, semalam suntuk tidak mendapatkan sesuatu apapun. Apakah Petrus tidak kenal laut yang ada ikannya? Atau Petrus mungkin orang yang tidak lihai menjala ikan, tapi dia adalah sebagai nelayan, pasti, ya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena hati mereka masih diliputi ketakutan dan kebimbangan. Nah ini, saudara sekalian. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting, bahwa pengarahan daripada firman Tuhan sangat kita butuhkan. Kita perlu diarahkan jalan-jalan hidup kita, ya. Kemudian di situ katakan pengarahan, kemudian kasih karunia.
dan semua kebahagiaan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, semua itu hanya oleh anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Hanya oleh anugerah. Kalau saat ini saudara dan kita semua ada hanya anugerah Tuhan. Ya, sesuatu berkat yang begitu luar biasa. Anugerah, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa karya Tuhan Yesus Kristus pada orang-orang yang percaya. Dan yang kedua adalah penghiburan, ya, penghiburan. Kalau minggu yang lalu dikatakan dia naik ke surga akan memberikan roh penolong atau penghibur. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, kalau mungkin kita bisa sempat membuka coba di dalam Mazmur 46, ya. Mazmur 46 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tolong dibuka dulu, jangan dilewatkan, masih ada waktu. Ya, kalau tadi tekun bersama sehati, ya, di situ Mazmur 46 ayat yang ke-6 juga menulis. Saya ketemu saudara sekalian akan saya bacakan. Mazmur 46 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan di situ? Kalau kita sepakat, ya, di dalam keluarga kita, Allah ada di dalamnya. Allah ada di Yerusalem. Allah ada di rumah tanggamu. Dan ini sesuatu yang luar biasa, apa yang ditulis oleh Daud ini, ya. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Amin, saudara. Kota menunjukkan salah satu tempat. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu, Yesus hadir di tengah-tengah pekerjaanmu, Yesus hadir di tengah-tengah usahamu, Yesus hadir di tengah-tengah pelayananmu, tidak ada suatu kegoncangan yang berarti. Amin. Luar biasa. Di situ dikatakan, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Menjelang pagi. Berarti, saudara sekalian, kalau malam hari adalah suatu suasana gelap. Tuhan menolong sampai waktu menyingsing matahari. Pagi artinya akan selesai suatu masalah. Menjelang pagi, ada terang. Ya, mari kita sama-sama tetap berdoa. Biarlah Tuhan tetap ada di kota kita, ada di negara kita, ada di dunia kita. Saat ini dunia mengalami satu pergumulan. Biar kita doakan saatnya hampir menjelang pagi. Ya, puji Tuhan. Kalau banyak orang mengatakan COVID-19 akan selesai. Amin, saudara. Menjelang pagi berarti belum padar. Sebentar lagi akan matahari terbit. Suatu kegelapan yang melanda dunia sebentar lagi akan terbit terang. Amin. Luar biasa. Karena Yesus ada di tengah-tengah kota itu. Kota itu tidak akan tergoncang. Kalau Yesus ada dalam rumah tanggamu, Yesus dalam keluargamu, saya yakin tidak mudah digoncangkan oleh situasi dan keadaan. Amin, saudara. Kalau boleh saya ulang Roma pasal 8 ayat 31, ya, dan seterusnya. Kalau Allah di pihak kita, atau kasih Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin, saudara. Oh, luar biasa loh. Ya, jadi sekalipun firman katakan jangan menantang firman Tuhan, jangan, ya. Yang penting kita berjalan seirama dengan firman itu. Ternyata ada satu pembelaan yang luar biasa. Oleh karena apa yang dikatakan Mazmur tadi, ya, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, ya. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tangan Tuhan tetap menolong, hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga kita. Ya, jadi rasul-rasul tadi mengutamakan apa yang dipesankan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saat ini saudara dan kita semua, jangan tinggalkan keluargamu untuk ibadah pada Tuhan. Ada amin? Mari kita penuh semangat, bergairah lagi. Ya, sekalipun di rumah jangan dimudahkan atau digampangkan. Di rumah ini nanti aja ngikuti yang terakhir. Enggak begitu, saudara. Mari kita belajar dari awal sampai pada akhir pemberitaan firman Tuhan. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Kita bicara tentang pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita sangat bersyukur, ya, kalau saat-saat ini, ya, yang lain semua, ya, boleh dikatakan ibadah di rumah masing-masing. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, ya, rekan-rekan kita, handetolan kita sedang merayakan kemenangan,
ya dia taat juga, tidak ke masjid atau tidak ke tempat lapangan, dia ibadah di rumah masing-masing. Ini sesuatu ketaatan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu, biarlah kita juga belajar taat. Ya, sekalipun kita ada di rumah Tuhan, tapi ini tidak banyak orang, ya. Tidak beberapa orang, ya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Bahkan saudara sekalian coba dibuka di dalam Yesaya 12, ya. Di situ ada tekanan juga. Yesaya 12, mari kita cari, ya. Yang di rumah juga mencari. Yesaya 12. Mungkin Pak Yeri bisa dibaca ayatnya yang ke-6. Yesaya 12 ayat 6. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Iya, haleluya, ya. Di situ katakan, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Oh, luar biasa. Allah Israel, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya pun menulis hal ini. Jadi berserulah dan bersorak-sorai. Ya, kita telah memuji Tuhan, kita berseru, memohon pada Tuhan. Ya, oleh karena itu kita sangat bersyukur, ya. Firman-Nya selalu menunjukkan kepada kita untuk kita berseru pada Tuhan dikala kita menghadapi segala problem dan pergumulan, ya. Dan pergumulan tentunya bukan pergumulan gereja saja. Kalau kita renungkan dan kita sadar bahwa gereja banyak pergumulan untuk negara dan bangsa kita, ya, yang saat ini sama-sama kita alami, dan kita mohon selalu Tuhan memberikan belas kasihan untuk memulihkan bangsa kita, negara kita, ya, supaya kita boleh berjalan seperti semula. Saudara sekalian, ya, dikatakan ya tadi berserulah dan bersorak-sorai. Berseru artinya berdoalah, ya. Berdoalah. Murid-murid tadi juga berdoa dengan sehati dan didasari hati yang tekun, tulus. Ya, di situ ada sesuatu yang sangat indah. Maka dengan demikian, saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur, ya, pagi hari ini. Sekalipun mungkin, ya, mungkin saudara atau siapapun kita masih banyak pergumulan, tapi harus kita yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, ya. Jadi jangan hanya perlu Roh Kudus, saya katakan dari hari Kamis kemarin, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidupmu, ya. Coba dibuka Roma pasal 8, ya, kita masuk ke sana, ada ayat yang juga menunjukkan supaya saudara dan kita semua dikuatkan. Roma 8. Ya, kita cari dulu. Roma 8, ya. Sebentar, saudara sekalian, ya. Roma 8. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Tentunya saya terselip, ya, jadi Roma 8 kalau tidak salah ayatnya 8 dan 9, ya.
Coba dilihat dulu. Oh iya, saudara sekalian. Coba dilihat dari ayat yang ke-8. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini yang dimaksud. Jadi Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita, ya. Kita sangat bersyukur. Jadi jangan terlalu emosi. Kalau biasanya ada ibadah 10 malam kita emosi banget, ya, tanpa kita sadari bahwa tubuh ini telah dikuasai sejak saudara bertobat, dibaptis, percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan, ya. Puji Tuhan. Oleh karena kita sangat bersyukur bahwa Roh Kudus yang dijanjikan ternyata sudah menguasai kehidupan kita. Dan kalau boleh dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4, coba dilihat sana ayat yang keempat, bahwa roh itu adalah lebih besar daripada roh yang menguasai dunia, katanya, ya. Coba dibuka Yohanes 1 Yohanes pasal 4. Mungkin Mas Yeri bisa bantu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat demikian firman. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Amin, saudara. Jadi roh yang ada dalam kehidupan kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Oleh karena itu dunia harus kita lawan, ya. Jangan nuruti dunia. Itu artinya menuruti hawa nafsu kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan Rasul yang sini, kamu berasal dari Allah. Itu yang ditunjuk adalah saudara dan kita semua. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Oleh karena itu, jangan mengasihi dunia, kata Roma itu, ya. Jangan mengasihi dunia dan segala isinya. Kalau saudara lebih lanjut dibaca dalam pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 itu apa yang dikatakan di sana ayat 15, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah sahabat Kristus, saudaraku dan ibuku dan siapa tadi dikatakan. Jadi jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui renungan ini tentunya saudara dan kita semua diingatkan harus kesehatian, ya, sepakat, sehati sepikir. Kalau di dalam, coba di dalam Kisah Rasul pasal 4, ya, ayat yang ke-32, coba tolong Mas Jerry. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Itu ada kata-kata yang sepakat, ya, sepikir, ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32 demikian firman. Adapun kumpulan orang yang belum percaya itu, mereka hati dan jiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Ya, jadi jelas Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32, jelas sekali di situ dikatakan, coba saya juga ingin tahu apa yang tertera. Ayat yang keberapa tadi?
ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ada kebersamaan. Ya, jadi kalau orang katakan ini gerejaku, ya gereja kita bersama misalkan ya. Ini sesuatu yang sangat indah, ada kebersamaan. Kalau keluarga kita ada sepakat, ada kesatuan, saya yakin saudara sekalian, segala apapun bisa kita atasi bersama Kristus. Puji Tuhan, saudara sekalian, tentunya kita sangat dikuatkan pagi hari ini, ya, dalam penantian daripada janji Tuhan. Kalau mungkin beberapa atau tahun yang lalu kita masih sempat berkumpul selama 10 malam, tapi karena situasi dan kondisi, ya kita tetap ingin berdoa masing-masing dalam keluarga kita ya. Jadi ya tentunya harus ada niat, ada kemauan ya. Jadi kita belajar supaya keluarga itu betul-betul sehati, sepikir di dalam Tuhan ya, agar segala sesuatu firman Tuhan tidak akan lepas daripada apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan pagi hari ini, dan sebagai penutup renungan ini tentunya kita akan lihat atau ada janji ya, kalau Roh Kudus dijanjikan, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul tadi pasal yang pertama, ayat 8 itu ayat yang sangat populer ya. Kalau Roh Kudus turun, tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah tempat kita masing-masing. Jangan ditinggalkan. Ada janji. Kalau ada keluarga sepakat minta apapun yang diperlukan, kata Yohanes pasal 15 ayat 7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan. Dan ini janji Tuhan. Dan ini tidak akan disimpan oleh Tuhan, akan dicurahkan luar biasa ya. Akan dicurahkan pada kita sekalian. Namun kita sangat sadar bahwa segala sesuatunya tentunya ada waktunya ya. Puji Tuhan. Saya kira renungan ini tidak kami panjang, mari kita akhiri dengan ayat 2 Korintus pasal 13. Mari kita baca ayat itu, 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sebagai ayat penutup renungan pada pagi hari ini. Temukan dulu. Semua dibuka dan diperhatikan, saya akan bacakan sebagai ayat penutup saudara sekalian dalam renungan pagi hari ini. Sudah ketemu? Halo? Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tuhan berkati kita ya. Mungkin saya jelaskan lagi. Akhirnya saudara-saudaraku yang kasih, yang bersukacitalah, usahakanlah dirimu. Kita harus berusaha supaya sempurna ya. Kita memang belum sempurna, tapi kita tetap berusaha. Ya, kita mempunyai satu tujuan hidup kita seperti Kristus. Artinya enggak plus seperti Kristus, tapi paling tidak sifat Kristus ada dalam setiap kehidupan kita ya. Kemudian dikatakan, terimalah segala nasihatku, kata Paulus ya. Sehati sepikirlah kamu. Jadi ini ditujukan kepada kita semua, keluarga kita ya, dikatakan sehati sepikirlah kamu, bapak, ibu, anak-anak, orang tua, mertua, cucu, menantu, bersehati ya. Sepakat tadi dikatakan ya, sepikir kamu ya, dan hiduplah dalam apa? Damai sejahtera. Kalau ada kesatuan dalam rumah tangga, oh tenang hidup itu ya. Sekalipun mengalami satu kekurangan, tapi kita harus sehati sepikir tadi ya,
sehati, maka di situ ada apa? Damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Renungan ini saya sampaikan di sini. Kemudian mari kita akan bangkit diri, naikkan satu pujian, ku bawa hidupku. Ya, kita berdiri sama-sama. Nanti tolong nanti Bapak Yakub Andreas berdoa setelah kita naikkan satu pujian, ku bawa hidupku. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ya Bapak, terima kasih. Glory Yesus. Haleluya. Kasih Bapak. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Kasih Bapak. Kasih. Kasih. Menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Menjalani dalam keselamatan
Haleluya. Sehingga benar-benar kami dapatkan Yesus. kedamaian Oh, haleluya. dan keselamatan bahkan yang kekal. Yesus. Kami boleh capai Haleluya. oleh anugerah karena Glory. memberikan kuasa penuh dalam hidup kami. Amin, amin. Allah semua pelaku Ya, yang Yesus. salah itu yang suci, Glory. Kasih, mampuan kami semua kasih Bapak. melakukan Ya, Yesus. Terima kasih. di dalam perjalanan kami. Ya, Bapak. Karena banyak tantangan, Glory. banyak lingkungan yang kami hadapi, Ya, benar Tuhan. tapi bersama Tuhan. Oh, haleluya. Karena waktu ini waktu menuai Haleluya. Yesus. orang-orang berbulung-bulung mencari, Amin, amin, amin. Amin. orang berbulung-bulung Oh, haleluya. berlindung bawah kaki. Yes, benar. Karena mereka tahu Kasih. bahwa dunia akan terguncang, Glory, Yesus. dunia akan Oh, terjadi haleluya. keadaan yang situasi Oh, Yesus. manusia mengerikan. Amin. Tapi kami orang-orang yang percaya, Haleluya. kami janjikan Oh, kalau kita glory, Yesus. boleh menjamin dan keluar. Sebab itu Haleluya. jangan biarkan anak-anak Benar Tuhan. Haleluya. bermain-main dengan perkara Ya, Yesus. tapi segala aktivitas kami, Ya, Yesus. segala kegiatan kami Oh, ya haleluya. Tuhan yang senantiasa memimpin Glory. banyak perjalanan kami, Kasih. perjalanan kami, perjalanan kami, Ya, Yesus. semua aktivitas kami Haleluya. ada dalam kehidupan kami. Amin. Karena hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami Amin. Amin. bagaimana Glory, Yesus. roh yang ada dalam kami lebih besar Oh, haleluya. mampukan Yes, dalam nama Yesus. lagu-lagu yang jahat, lagu-lagu ini menyampaikan Oh, haleluya. dan kami semua Ya, Yesus. dengan tetapi Kasih. sebab itu sekali lagi Oh, Yesus. mensucikan hati pikiran kami dan Terima kasih. perkenan ini, tapi Oh, kehidupan haleluya. bebas supaya Terima kasih. benar-benar jaminan Tuhan Oh, haleluya. boleh punya jaminan Tuhan Glory. yaitu Haleluya, Yesus. sebagai Oh, yang Bapa. mampu Kasih. bermain. Glory, Yesus. Kiranya sekalian Oh, berkati hamba kasih. semua yang pernah beraktivitas Oh, haleluya. ini sesungguh di rumah Oh, haleluya. Tuhan memperketat kekuatan Amin. buat imam yang kuat. Oh, haleluya. Bukan hanya waktu bersyukur, Haleluya. tapi biarkan kami sendiri mampu menangkal Oh, haleluya. dalam iman dan budaya kami, sehingga apapun yang akan datang Ya, benar. sanggup untuk mendukung mereka. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Amin. Amin. Kami silakan duduk kembali, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kami akhiri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kalau minggu besok adalah minggu yang terakhir dalam bulan Mei ini, dan kalau biasanya ada ibadah Pentakosta, kalau biasanya ya 10 malam telah selesai. Jadi berarti hari yang ke-50 setelah kenaikan Kristus, setelah kenaikan, yaitu tentunya hari Minggu besok adalah hari yang ke-50. Puji Tuhan, kita bisa menyiapkan diri kita masing-masing, dan tetaplah berdoa, jaga kesehatan masing-masing, turuti dan perhatikan apa yang pemerintah sampaikan untuk kita semua.
agar keselamatan itu tetap menjadi bagian setiap kita sebagai orang-orang yang taat akan firman Tuhan dan taat pada aturan pemerintah dan sebagainya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ibadah minggu besok, kalau tidak ada halangan sesuatu apapun, kita mulai juga jam 7 seperti hari ini. Dan mari kita tetap berdoa agar suasana ini tepat pulih kembali dan kita bisa berkumpul seperti semula. Ya, tentunya ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Dan sekali lagi, mari kita akan naikkan doa syafaat. Kami mohon sekali lagi berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, bersama keluarga-keluarga yang Kau kasihi, sahabat-sahabat kami yang Kau berkati. Kami mensyukuri segala berkat-Mu hari ini, sekalipun banyak kekurangan, keterbatasan hamba-Mu, namun kami percaya firman-Mu Engkau yang akan melengkapi, firman itu yang Engkau akan menyempurnakan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih semua telah kami sampaikan, biar jadi satu hal renungan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan, setelah pimpin ibadah ini, dari awal sampai pertengahan ini, dan Tuhan kami akan bawa gereja-Mu, dan Kau lawat mereka, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, dan di dalam peperangan berikan kemenangan, dan dalam kelemahan Kau bangkitkan mereka, yang mereka mengalami sesuatu pergumulan berikan jalan keluar yang terbaik, dan kami percaya bagi-Mu tiada barang mustahil. Kami percaya firman-Mu pasti Engkau genapi. Kami bawa keluarga Bapak, ya Tuhan, Devrianto di dalam Tuhan kuasa bersama istri dan anak keluarga mereka, Engkau berkati, Engkau lawat, segala pergumulan berikan jalan yang terbaik, sehingga keluarga tetap berharap kepadamu. Serahkan juga keluarga Bapak Filipus bersama anak cucu menantu keluarga mereka, Engkau lawat dan berkati, dan segala pergumulan Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka tetap mensyukuri segala berkat dan pertolongan Tuhan. Kami bawa juga keluarga hamba-Mu Ibu Rusni Wawati, dan putra-putra mereka Leo dan Yoel di dalam Tuhan kuasa-Mu. Tuhan Kau berkati keluarga ini agar Kau tetap berharap dan bersandar kepada Bapa. Serahkan juga hamba-Mu Wislaluan yang ada di Semarang. Tuhan tolong Kau lawat, peliharakan kesehatan mereka. Agar sekali saat mereka boleh kembali ke Jakarta, boleh bersama-sama untuk beribadah bersama kami sebagai gereja-Mu. Serahkan juga keluarga saudara kami Agus, yang Kau berkati, keluarganya, istri, dan segala pergumulannya, pelayanannya, dan usahanya campur tangan di dalamnya, dan nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga ini. Serahkan juga keluarga saudara Yosua dan istri, putra-putri mereka yang Kau berkati, pelayanannya, pergumulan mereka, dan segala usahanya, Tuhan Kau memberkati, semua jadilah kehendak-Mu. Kubawa juga keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel dan istri, anak-anak mereka, bahkan orang tua, keluarga besar mereka Tuhan, Kau berkenan melawat, melindungi, memberkati segala pelayanannya, kehidupan rumah tangga dan usahanya. Agar semua kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Serahkan juga keluarga David bersama istri, putra mereka, dan usaha dan rumah tangganya. Kau campur tangan, berkenan melawat, berikan kekuatan dan pengharapan. Agar keluarga tetap setia kepada-Mu Tuhan. Serahkan juga keluarga saudara Alex bersama istri, anak-anak mereka. Engkau berkati usahanya, kehidupan rumah tangganya. Agar mereka tetap berharap dan bersandar kepada-Mu. Serahkan juga keluarga Ibu Ruth, Kasina dalam Tuhan kuasa-Mu, putra-putri mereka yang Kau berkati, Yeri, Helen, Sally, di dalam nama Yesus, Engkau tahu segala kerinduan anak-anak ini, dan keluarga ini Engkau campur tangan di dalamnya. Ya apapun yang dipergumulkan, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya, yang mereka selalu mensyukuri berkat dan kasih.